Bagaimana kita menyikapi dalil yang ada perbedaan pendapat ulama? Misal gerakan ruku, ada yang menafsirkan tangan yang duluan sampai ke tempat sujud dan ada yang menafsirkan lutut duluan. Apa artinya kita boleh melakukan keduanya atau harus memilih salah satunya yang diyakini? Saya katakan tadi, lihat dalil yang terkuat. Pendapat dua ini, mana dalilnya? Anda temukan ada dalil, Anda lihat riwayat siapa? Kalau mau lebih dalam lagi, lebih ilmiah cari tahu tentang dalilnya, gitu kan? Maka kita akan temukan insya Allah, oh ternyata ini hadis Bukhari, ini hadis Tirmidzi. Tentu hadis Bukhari didahulukan, kan gitu. Berbeda. Kalau bertemu antara misal pendapat pertama mengatakan sahabat Nabi SAW mengatakan sholatlah begini misalnya, dengan pendapat kedua berpegang pada pendapat sahabat bilang saya melihat Rasulullah. Dalam ilmu hadis, perkataan Nabi secara langsung lebih diterima daripada penyampaian sahabat, walaupun sama-sama kuat, gitu kan? Itu namanya mempelajari dalil. Kita pelajari. Kalau saya tekankan sedikit, berhubungan dengan masalah lutut dan telapak tangan ini memang berselisih dengan satu hadis. Bukan ada dua hadis, tidak. Yang Nabi SAW mengatakan jangan kalian sujud seperti unta sedang duduk. Itu hadisnya, gitu kan? Nah, mereka sekarang ini karena para sahabat sudah faham, kan lihat Nabi langsung. Oh, Nabi sujudnya begini. Sudah selesai, mereka ikutin. Nah, berjalan waktu, para tabi'in ini, mereka tidak bingung apakah pada saat itu lutut dulu atau tangan dulu yang turun. Kembali kepada dalil yang sama, maka mereka melihat bagaimana unta duduk. Nah, ternyata unta kalau duduk itu biasa menurunkan dulu apa? Ya, kakinya dulu, gitu kan? Kemudian baru dia turunkan tangannya. Nah, ini berarti menandakan memang unta itu tidak diikutin dengan cara itu. Tetapi terkadang, kata ulama, terkadang unta itu mengubah posisinya. Kadang-kadang dia melakukan hal yang berbeda. Kadang-kadang dia turun dulu dengan tangan depannya, baru kakinya. Kadang-kadang dia balik. Kadang-kadang unta itu juga duduk dulu, baru tangannya yang turun. Nah, pendapat yang saya pegangi pribadi Allahu alam, diantaranya itu disebutkan oleh Syekh Jibrin, ya. Beliau mengatakan bahwasanya khusus masalah ini, dan Ibnu Qayyim rahimahullah pun menggabungkan ini. Ibnu Qayyim mengatakan dalam sifat sholat itu bahwasanya karena hadisnya satu dan tinggal berselisih bagaimana unta duduk, gitu kan? Dan unta ini terkadang melakukan kedua gerakan ini, maka berarti boleh dilakukan keduanya. Yang penting dia istidlalnya hadisnya sama. Ini yang dimaksudkan. Jadi kalau khusus masalah ini, maka kita bisa melakukan keduanya. Makanya buku sifat sholat yang saya bawain tuh, yang selalu saya bilang sifat sholat Nabi, wudu dan Nabi yang warna ungu, terbitan Pusaka Ibnu Umar, itu di situ disebutkan pendapat dua-duanya. Beliau kasih gambar satu boleh turun dengan telapak tangan, atau gambar yang keduanya boleh dengan lutut. Hanya saja beliau mengatakan kalau mau turun dengan telapak tangan dulu, tidak boleh pantatnya mohon maaf ke atas, sehingga betul-betul menyerupai unta, gitu kan? Kalaupun dia mau turun telapak tangannya dulu, maka harus bersamaan turun antara telapak tangan dengan lutut. Begitu sudah dekat dengan lantai, baru telapak tangannya turun. Jadi tidak boleh telapak tangan turun, pantatnya naik. Nah, itu yang tidak boleh. Ini pendapat yang menyatukan. Allahu a'lam.